Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan ketenangan hati di usia yang penuh berkah ini. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu Bapak sedang menonton video ini dari daerah mana? Silakan tulis di komentar agar saya bisa menyapa Bapak di video berikutnya. Bapak yang saya hormati, coba renungkan sejenak. Berapa kali dalam hidup Bapak mendengar nasihat seperti ini? Jaga makan, banyak gerak, cukup tidur. Dan berapa kali juga Bapak merasa sulit menjalankannya secara konsisten? Padahal di usia 60 tahun ke atas, tubuh Bapak tidak lagi seperti dulu. Keseimbangan mulai rapuh, daya ingat menurun, dan berbagai penyakit diam-diam mengintai dari tekanan darah tinggi, kolesterol, nyeri sendi, sampai risiko kanker yang makin tinggi setiap tahun. Namun tahukah Bapak bahwa ada 6 kebiasaan harian yang sangat sederhana bisa dilakukan di rumah tanpa obat, tanpa alat mahal, namun dapat menghapus hingga 90% risiko penyakit di usia 60 tahun ke atas. Bukan sulap, bukan mitos. Ini adalah hasil pengamatan saya selama lebih dari 30 tahun mendampingi ribuan pasien lansia di berbagai pelosok Indonesia. Saya melihat sendiri bagaimana kebiasaan kecil seperti minum air saat bangun tidur atau berjalan kaki selama 20 menit bisa menjadi penyelamat daya ingat, kekuatan jantung, dan semangat hidup para lansia yang tadinya nyaris putus harapan. Nama saya Dr. Rahmat Widodo. Saya sudah mengabdi di dunia kesehatan lansia selama lebih dari 3 dekade, dan hari ini saya ingin membagikan kepada Bapak 6 kebiasaan harian yang selama ini sering dianggap sepele, tapi justru menjadi fondasi dari kesehatan sejati di masa tua. Dan saya sangat berharap Bapak mendengarkan video ini sampai selesai, karena mengetahui saja tidak cukup. Yang benar-benar membuat perubahan besar dalam hidup adalah bagaimana Bapak menjalankannya dengan tepat dan konsisten setiap hari. Setiap pagi adalah kesempatan baru, kesempatan untuk memilih pasrah pada usia, atau bangkit dengan penuh kendali atas tubuh dan hidup sendiri. Mari kita mulai. Tapi sebelum itu izinkan saya bertanya, apakah Bapak tahu hanya dengan satu kebiasaan kecil saja, seseorang bisa menurunkan risiko stroke dan Alzheimer sekaligus? Yang mengejutkan, lebih dari 80% lansia Indonesia justru belum pernah melakukannya. Bapak yang saya hormati, banyak orang mengira bahwa semakin tua, maka wajar jika tubuh menjadi lemah, pikiran melambat, dan penyakit berdatangan satu persatu. Tapi pertanyaannya, benarkah semua itu tak bisa dicegah? Faktanya menurut data WHO, lebih dari 80% penyakit kronis yang muncul di usia 60 tahun ke atas bukan disebabkan oleh usia, tetapi karena pola hidup yang diabaikan selama bertahun-tahun. Kebiasaan kecil yang terlihat sepele, seperti tidak cukup minum air, tidur terlalu malam, atau jarang bergerak perlahan menjadi akar dari berbagai masalah peradangan kronis, penurunan daya ingat, gangguan jantung, bahkan peningkatan risiko kanker. Saya sering bertanya pada pasien lansia saya, apa yang Bapak lakukan setiap pagi setelah bangun tidur? Sebagian besar menjawab langsung minum kopi, menonton televisi, atau duduk diam tanpa aktivitas. Padahal pagi hari justru waktu paling penting untuk mengatur ulang fungsi tubuh, mulai dari sirkulasi darah, metabolisme, sampai kesehatan otak. Tubuh kita seperti mesin. Jika setiap hari tidak dirawat dengan benar, lama-lama akan rusak secara perlahan tanpa kita sadari. Dan kerusakan itu tidak terjadi karena satu kejadian besar, tapi karena kebiasaan harian yang tidak tepat, yang terus diulang dari hari ke hari. Karena itu memahami pentingnya 6 kebiasaan harian yang akan saya bagikan nanti bukan sekadar soal menjaga kesehatan. Ini adalah upaya untuk mengembalikan kendali atas hidup Bapak, agar masa tua bukan menjadi masa penuh keluhan, melainkan masa di mana tubuh tetap kuat, pikiran tetap jernih, dan hidup tetap bermakna. Bapak yang saya hormati, banyak orang tua bangun pagi dengan kepala berat, mulut kering, tubuh terasa kaku. Sebagian langsung menyalahkan usia. Tapi di ruang praktik saya sering berkata, belum tentu karena tua. Bisa jadi tubuh Bapak hanya sedang kekurangan air. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh kita sudah tidak mendapat asupan cairan selama 6-8 jam, bahkan lebih. Saat itu tanpa terasa air di dalam tubuh terus hilang sedikit demi sedikit lewat napas, lewat keringat, lewat metabolisme. Tubuh tidak berbunyi seperti alarm saat kekurangan cairan. Tapi tandanya jelas, darah jadi lebih kental, sirkulasi melambat, oksigen tidak lancar ke otak, jantung, dan ginjal pun harus bekerja lebih keras. Untuk orang seusia Bapak, kondisi ini tidak bisa dianggap enteng. Kekurangan cairan di pagi hari bisa membuat pikiran sulit, fokus, daya ingat terganggu, tekanan darah naik, bahkan memperparah nyeri sendi.
Banyak lansia yang merasa tidak semangat di pagi hari, ternyata hanya karena tubuh mereka belum diisi ulang dengan air yang cukup. Air itu bukan cuma pelepas dahaga, ia membantu otak berpikir lebih jernih, ginjal membersihkan racun dari semalam, dan jantung bekerja lebih ringan. Bahkan saya pernah membaca studi dari Journal of Nutrition tahun 2012 yang menunjukkan bahwa lansia yang minum air segera setelah bangun tidur bisa mengalami peningkatan konsentrasi dan fungsi otak dalam waktu singkat. Saya teringat seorang pasien saya di Malang, Pak Suyono, usianya 70 tahun. Beliau datang mengeluh sering lemas, sulit mengingat nama cucu, dan tekanan darahnya tidak stabil. Setelah saya sarankan satu hal kecil saja, minum 2 gelas air putih saat bangun tidur, beliau merasa tubuhnya kembali seimbang. Tidak lagi linglung pagi hari, tekanan darah lebih stabil, dan bahkan mulai kembali suka baca koran tiap pagi. Kalau Bapak belum pernah coba malam ini, silakan siapkan 1 botol air di dekat tempat tidur. Bangun besok pagi, jangan langsung minum kopi atau teh. Duduk perlahan lalu minumlah 2 gelas air putih hangat. Tidak perlu terburu-buru. Rasakan tubuh yang mulai segar kembali. Karena begitu memasuki usia 60-an, setiap pagi adalah kesempatan untuk memulai ulang dengan tubuh yang lebih sadar dan terarah. Dan 1 gelas air bisa menjadi langkah pertama yang mengubah kesehatan Bapak hari itu. Jadikan ini kebiasaan harian. Sederhana, tapi penuh kekuatan. Bapak yang saya hormati, di usia 60 tahun ke atas, banyak orang mulai berpikir bahwa olahraga itu berat, harus ke tempat gym, atau butuh peralatan mahal. Padahal satu aktivitas sederhana yang paling ampuh menjaga kesehatan lansia justru adalah berjalan kaki. Tidak perlu lari, tidak perlu mendaki gunung. Cukup berjalan cepat selama 15 hingga 30 menit setiap hari sudah bisa membawa perubahan besar pada tubuh. Saat Bapak berjalan dengan niat dan langkah yang mantap, tubuh langsung merespons. Jantung berdetak sedikit lebih cepat, darah mengalir lebih lancar, otak mendapat suplai oksigen yang lebih baik. Sendi-sendi yang tadinya kaku pun jadi lebih lentur, dan otot perlahan menjadi kuat kembali. Saya sering menjelaskan kepada pasien saya bahwa jalan kaki bukan hanya soal gerak badan. Ini juga menyangkut peredaran darah, tekanan darah, kadar gula, hingga perlindungan fungsi otak. Penelitian dari Jurnal Neurologi tahun 2018 pernah menyebutkan bahwa lansia yang rutin berjalan kaki cepat memiliki volume hipokampus, bagian otak yang mengatur memori, lebih besar dibanding mereka yang hanya duduk diam. Artinya risiko pikun bisa ditekan secara nyata hanya dengan kebiasaan sederhana ini. Ada seorang ibu di Bandung yang saya ingat betul, namanya Bu Yati, usianya 71 tahun. Awalnya beliau sering lupa belanja apa yang harus dibeli, badannya lemas dan malam sulit tidur. Saya sarankan mulai dari 5 menit berjalan kaki di pagi hari. Beliau lakukan. Seminggu kemudian naik jadi 10 menit. 2 bulan kemudian sudah kuat berjalan 20 menit tanpa berhenti. Dan hasilnya kolesterolnya membaik, tidur lebih nyenyak, dan beliau bilang pikirannya jadi lebih terang. Bahkan mulai suka main sudoku lagi karena otaknya lebih segar. Kuncinya bukan seberapa jauh atau seberapa cepat, tapi seberapa konsisten Bapak melakukannya. Mulailah dari gang rumah, lalu tambah sedikit demi sedikit. Kalau bisa berjalan sambil terkena sinar matahari pagi, itu akan menambah manfaat bagi tulang dan suasana hati. Kebiasaan harian ini memang kelihatan biasa saja, tapi bagi tubuh lansia ini adalah bentuk perhatian, bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Dan semakin sering dilakukan, semakin kuat pula tubuh ini bertahan menghadapi usia. Kalau Bapak pernah ke ruang praktik saya, satu hal yang sering saya perhatikan dari lansia yang datang adalah napas mereka pendek, terburu-buru, dan tidak pernah sampai ke perut. Napas hanya berhenti di dada. Itu tanda tubuh sedang tegang, pikiran gelisah, dan saraf tidak pernah benar-benar istirahat. Padahal di usia 60-an ke atas, tubuh kita butuh ruang untuk tenang. Salah satu cara paling ampuh untuk menenangkan sistem saraf bukan obat, bukan terapi mahal, melainkan cara kita bernapas. Tapi bukan bernapas biasa. Yang saya maksud adalah napas dalam yang menggunakan otot diafragma, dikenal juga sebagai diaphragmatic breathing. Saat Bapak menarik napas pelan lewat hidung sampai perut mengembang, lalu menghembuskan lebih lama lewat mulut, tubuh akan mengaktifkan sistem parasimpatik, sistem yang bertugas untuk memperbaiki, meredakan peradangan, dan mengatur tekanan darah. Jadi setiap kali Bapak bernapas seperti ini, tubuh menerima sinyal sekarang aman. Saatnya istirahat dan memulihkan diri. Saya pernah menangani Pak Harto, usia 74 tahun, pensiunan guru di Semarang. Beliau sering mengeluh dadanya berdebar, walau tidak sedang cemas, tidur gelisah, dan gampang lupa saat membaca.
Saya ajak beliau praktik napas perut setiap pagi hanya 5 menit. Caranya sederhana, duduk tegak tangan di perut, tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan pelan 6 detik. Dalam waktu 2 minggu tidurnya mulai dalam. 2 bulan kemudian tekanan darah membaik dan pikirannya jauh lebih jernih. Satu studi dari Frontiers in Physiology tahun 2020 bahkan mencatat bahwa teknik pernapasan dalam seperti ini dapat memperbaiki variabilitas detak jantung, tanda penting dari kesehatan jantung dan ketahanan tubuh terhadap stres. Bagi lansia ini bisa berarti kekebalan yang lebih stabil dan emosi yang tidak mudah naik turun. Yang saya ingin Bapak ingat adalah pernapasan yang benar bisa menjadi penyembuh alami. Tanpa biaya, tanpa alat, cukup kesadaran. Bila dilakukan sebagai kebiasaan harian, perlahan tubuh akan belajar menenangkan dirinya sendiri. Dan itu jauh lebih kuat daripada sekadar menunggu obat bekerja. Bapak, dari semua kebiasaan tadi, mana yang paling sulit Bapak lakukan? Kadang yang paling sederhana justru yang paling sering kita abaikan. Tapi jangan khawatir, masih ada 3 kebiasaan penting berikutnya. Dan salah satunya bisa membantu tubuh Bapak terasa lebih bertenaga hanya dalam seminggu. Pagi-pagi di ruang mandi banyak orang tua memilih air hangat supaya tubuh terasa nyaman. Tapi pernahkah Bapak mencoba menyiram wajah dengan air dingin? Atau hanya membasuh tangan dan kaki dengan air sejuk sebelum sarapan? Meski terdengar sepele, kebiasaan ini punya dampak luar biasa bagi kesehatan lansia, terutama untuk peredaran darah, suasana hati, dan ketahanan tubuh secara keseluruhan. Tubuh kita terutama setelah usia 60 tahun cenderung makin manja karena terbiasa berada di suhu nyaman sepanjang waktu. Padahal tubuh manusia sebenarnya diciptakan untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan suhu. Ketika kulit Bapak menyentuh air dingin, meski hanya 15-30 detik, tubuh akan memberi respons kuat. Pembuluh darah menyempit, lalu melebar kembali, sirkulasi meningkat, dan oksigen didorong lebih cepat ke otak, jantung, dan otot. Saya teringat pengalaman Bu Aminah, 72 tahun, dari Magelang. Beliau sering mengeluh lesu saat bangun tidur, sendi terasa kaku, dan sulit semangat memulai hari. Saya tidak menyarankan obat. Saya hanya sarankan satu langkah sederhana: siram tangan, kaki, dan wajah dengan air dingin setiap pagi selama setengah menit. 2 minggu kemudian, beliau datang sambil tersenyum. Katanya tubuh terasa lebih cepat segar, lutut tidak sekaku dulu, dan pagi-pagi bisa semangat tanpa perlu kopi. Secara ilmiah, efek ini dikenal sebagai respons hormesis, yaitu reaksi tubuh terhadap stres ringan yang justru memperkuat sistem kekebalan dan memperbaiki fungsi tubuh. Studi dari Journal of Physiology tahun 2014 menunjukkan bahwa paparan air dingin secara teratur dapat meningkatkan sirkulasi darah dan fungsi kekebalan tubuh, bahkan membantu melawan gejala depresi ringan. Bagi lansia yang khawatir dengan tekanan darah atau sendi kaku, paparan air dingin bisa menjadi bentuk latihan ringan untuk memperkuat pembuluh darah dan mengaktifkan sistem saraf simpatik secara sehat. Tidak perlu mandi air es. Mulailah dengan akhir mandi disiram air dingin selama beberapa detik. Atau cukup cipratkan wajah dengan air keran dingin sebelum gosok gigi pagi. Kalau Bapak menjadikan ini sebagai kebiasaan harian, tubuh akan terasa lebih kuat, lebih segar, dan lebih cepat pulih setiap kali menghadapi kelelahan atau tekanan. Kadang kekuatan itu tidak datang dari sesuatu yang mahal, tapi dari air dingin yang mengalir dari keran rumah sendiri. Bapak yang saya hormati, kita semua tahu bahwa bernapas adalah tanda kehidupan. Tapi tidak semua napas memberi kehidupan yang maksimal. Banyak lansia bernapas hanya untuk bertahan, bukan untuk memulihkan diri. Padahal dengan sedikit kesadaran, napas bisa menjadi alat penyembuhan yang sangat kuat, bahkan sampai ke tingkat sel. Pernapasan sadar di sini bukan sekadar menarik napas dalam. Ini adalah latihan pernapasan dengan tujuan memperbaiki sirkulasi oksigen, memperkuat organ dalam, dan merangsang otak membentuk koneksi baru. Saat Bapak meluangkan waktu 5-10 menit setiap hari untuk mengatur napas secara sadar, menghirup perlahan, menahan sejenak, lalu menghembuskan lebih panjang, tubuh akan masuk ke mode pemulihan alami. Penelitian dari jurnal Nature tahun 2020 menyebutkan bahwa latihan pernapasan terkontrol secara rutin mampu meningkatkan plastisitas otak, yaitu kemampuan otak membentuk jalur baru untuk menyimpan informasi, belajar hal baru, dan melawan penurunan daya ingat. Bagi lansia ini seperti membuka kembali jalur komunikasi antara tubuh dan pikiran yang selama ini tertutup oleh stres dan usia.
Saya ingat Pak Darto 81 tahun, pensiunan tukang kayu dari Purwokerto. Beliau sering lupa jalan pulang dan sulit tidur. Setelah diajari teknik pernapasan 446 selama 7 menit setiap sore, hanya dalam sebulan beliau bisa tidur lebih nyenyak, bangun tanpa linglung, dan bahkan mulai kembali merakit miniatur yang dulu ia cintai. Kebiasaan setiap hari ini sangat sederhana, tidak butuh alat apapun. Bapak hanya butuh tempat tenang dan niat untuk hadir sepenuhnya. Tarik napas ke perut, biarkan dada tetap diam, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan hingga tuntas. Ulangi beberapa kali. Perlahan tubuh akan terasa lebih ringan, pikiran lebih terang, dan rasa percaya diri pun tumbuh dari dalam. Karena napas yang dilakukan dengan kesadaran adalah jembatan antara ketenangan dan kekuatan. Bapak pernah tidak bangun pagi, tapi tubuh masih terasa berat, padahal tidurnya cukup lama. Atau malam hari walau mengantuk tetap terjaga, tanpa sebab yang jelas. Ini bukan hanya soal usia, seringkali penyebabnya justru ada pada jam tidur yang tidak konsisten. Banyak lansia mengira bahwa sulit tidur adalah bagian dari proses menua. Padahal kenyataannya tubuh lansia tetap bisa tidur nyenyak dan pulih dengan optimal, asalkan diberi ritme yang teratur. Tubuh manusia punya jam biologis alami, disebut ritme sirkadian, yang mengatur kapan hormon tidur dilepaskan, kapan sel diperbaiki, dan kapan sistem imun aktif bekerja. Kalau jam tidur, Bapak berubah-ubah, misalnya kadang tidur jam 9 malam, kadang lewat tengah malam, maka sistem tubuh akan kebingungan. Akibatnya tidur menjadi dangkal, proses pemulihan tidak maksimal, dan paginya tubuh tetap lelah. Kalau ini terjadi terus-menerus, bisa memicu tekanan darah tinggi, gangguan memori, bahkan meningkatkan risiko demensia dan penyakit jantung. Studi dari Sleep Medicine Reviews tahun 2021 menemukan bahwa lansia dengan jam tidur yang tidak konsisten mengalami risiko Alzheimer, gangguan imun, dan peradangan kronis yang jauh lebih tinggi dibanding mereka yang tidur teratur. Artinya tidur di waktu yang sama setiap malam jauh lebih penting dibanding sekadar tidur lama. Saya pernah merawat Bu Rini, 74 tahun, janda pensiunan guru dari Surabaya. Beliau mengalami insomnia bertahun-tahun dan sudah mencoba berbagai suplemen. Tapi hanya setelah beliau disiplin tidur setiap malam pukul 10 dan bangun pukul 6 pagi tanpa pengecualian, baru tubuhnya mulai stabil. Dalam 3 minggu beliau bisa bangun tanpa alarm, lebih bertenaga, dan tidak mudah nyeri sendi seperti sebelumnya. Bapak bisa mulai malam ini. Pilih satu waktu tidur yang sama setiap hari termasuk akhir pekan. Jauhkan televisi dan ponsel 1 jam sebelum tidur, dan pilih rutinitas ringan seperti mendengarkan murotal atau membaca doa. Kebiasaan ini memang tidak terlihat dari luar, tapi tubuh akan merasakannya dari dalam, lebih tenang, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi hari esok. Setiap kali saya melihat pasien lansia bangkit kembali, hanya karena rutin jalan pagi atau mulai tidur tepat waktu, saya sadar tubuh kita tidak pernah berhenti berjuang. Yang dibutuhkan hanya sedikit keberanian untuk memulai ulang. Bapak yang saya hormati, saat usia bertambah tubuh bukan lagi soal kekuatan, tapi soal ketahanan. Dan ketahanan itu tidak dibentuk dari obat mahal atau alat canggih, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar dan konsisten. Hari ini kita sudah belajar bahwa hanya dengan minum air putih saat bangun, berjalan kaki ringan, bernapas dengan benar, menyentuh air dingin, sebentar mengatur napas secara sadar, dan menjaga jam tidur tetap teratur, tubuh lansia bisa jauh lebih kuat. Pikirannya lebih jernih dan terlindungi dari penyakit berat seperti jantung, tekanan darah tinggi, bahkan kanker. Saya tahu tidak mudah mengubah kebiasaan, apalagi kalau sudah terbentuk bertahun-tahun. Tapi tidak perlu langsung semuanya. Mulailah dari satu yang paling mudah Bapak lakukan. Mungkin dari minum air putih pagi ini, atau mulai tidur pukul 10 malam nanti. Yang penting adalah konsisten, karena tubuh kita mencatat semua hal kecil yang kita ulang setiap hari. Dan justru disitulah letak kekuatan terbesar untuk menyembuhkan diri. Kalau Bapak tidak sempat melakukan semuanya, cukup pilih satu untuk minggu ini. Tulis di komentar, saya mulai dari, dan saya akan bantu menyemangati di kolom komentar berikutnya. Sekarang saya ingin mendengar langsung dari Bapak. Dari 6 kebiasaan setiap hari yang sudah kita bahas tadi, mana yang paling ingin Bapak coba mulai minggu ini? Tulis di kolom komentar dengan kalimat saya mulai dari. Saya akan baca satu persatu dan ikut menyemangati Bapak secara pribadi. Kalau video ini bermanfaat, silakan bagikan ke grup keluarga atau teman sebaya. Tekan tombol like dan jangan lupa subscribe agar Bapak tidak ketinggalan video berikutnya yang insya Allah akan terus membantu menjaga kesehatan lansia, tetap kuat, jernih, dan mandiri di masa tua. Sampai jumpa di video berikutnya.
Semoga Allah selalu menjaga kesehatan dan ketenangan hati Bapak setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.